teman-teman yang masih di luar yang masih makin narkoba, stop aja dulu. Stop aja dulu. Pending aja dulu. Pending aja dulu ya. Karena masih corona sekarang. Nyambung. Nanti sambung lagi mas. Emang begitu ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat spotters yang bauni acara ini di pagi hari. Selamat siang yang nontonnya di siang hari. Selamat sore, selamat malam, dan selamat bakudapa. Orang balik lagi di Bacamu, BACMU, Bacamu, Cerita Musisi di Bos Channel. Nah, mungkin spotters bertanya nih, ini Oji kenapa pakai kacamata hitam? Nah biasa, karena kalau teman saya ini dunia kerjanya di gelap-gelip seperti ini, gelap-gelip lampu, ya kan? Gelap Terus, ya? iya biasanya tampil juga itu memakai kacamata hitam. Tumben hari ini tidak memakai kacamata hitam. Nggak terlalu panas. Oh, nggak terlalu panas. Biasa kalau di panggung kan banyak lighting yang panas iya. ya. Siap. Itu berarti bukan gangguan mata ya? Bukan. Oke, jadi terjawab itu. Jadi kalau ada yang bertanya-tanya spotters, hari ini dia setiap tampil pakai kacamata hitam biar malam. Itu karena cahaya dari lampu lighting. Silau kan kalau nyanyi. Betul sekali. Jadi di sebelah saya ini ada teman saya udah lama juga kenalan lama ya. Lama banget mas. Lama. Ini saya biasanya panggilnya Mas Haris. Wong asli Jawa ini. Jawa apa ya mas? Johnson mas. Saya pikirnya dari Surabaya awalnya Mas Haris. Tapi nama lengkapnya sebenarnya apa nih? Haris Rui ya. Dan mungkin teman-teman spotters udah tahu lah ya wajah yang satu ini dari panggung ke panggung, dari acara ke acara, dan kayaknya Haris ini apa ya? Jadi kalau saya pribadi bilang adalah seorang penyanyi pria di wanita yang legend. Legend itu udah mati. Nah, jadi kita akan ngobrol-ngobrol dengan Haris. Haris, nama lengkapnya apa nih? Nggak ada nama tengah? Nggak ada, Haris Rui aja. Haris Rui ya? Berarti kalau dari marga Rui ini asli mana nih Rui? Gorontalo. Oke, marganya Rui. Bagus banget. Pikirnya kayak film street apa? Ada Ryu tuh ya. Nggak main bola dulu. Rui Costa. Rui Costa, mah itu dia. Pikirnya ini orang Portugal bukan ya? Bukan. Oke, nah ini kita akan banyak ngobrol, akan bercerita untuk Bacamu ya. Dan terima kasih sebelumnya Mas Haris sudah menyempatkan diri untuk datang ke studio yang gelap klip ini ya. Biasa ya? Biasa. Iya ngomong jangan nanya gue ganggu. Agak gugup. Oke, ini sebelum lanjut, ke cerita tentang Mas Haris sebagai musisi, ini ada yang menarik. Kalau saya waktu zaman SMA, jadi ceritanya saya kalau lihat Mas Haris ini dari SMA nyanyi ya. Iya kan dari SMA ya? SMP. Dari SMP malah ya, tapi SMA kayak udah manggung-manggung di festival ini. Nah tapi zaman dulu itu terkenal juga Mas Haris ini namanya adalah Unyil. Harus dijawab nih. Itu. Nah itu coba cerita itu kenapa sampai ada panggilan Unyil waktu itu. Dulu kan aku paling kecil di kampung ya. Di kampung. Jadi dipanggil Unyil. Kecil kan. Hanya ukuran badan aja terus dipanggil Unyil ya? Dipanggil Unyil. Dari keterusan. Oke. Kampungnya di mana ini? Lorong Penca. Lorong Penca. Siapa dong teman-teman Lorong Penca? Halo teman-teman. Waktu katanya kan SMP. Berarti itu dari umur sekitar 12-13 tahun berarti ya? Iya. Udah nyanyi gitu. Nah, 98 kalau nggak salah. 98 ya? 98 ikut festival pertama. Oke, tapi sebelum 98 ikut festival berarti udah hobi nyanyi juga gitu? Iya, dari kecil udah doyan nyanyi. Ini kan kayak adeknya kan penyanyi juga. Iya kan? Adeknya juga kayak berkecimpung di dunia panggung juga. Nah, itu sebenarnya satu keluarga bisa dikatakan ada di dunia entertain, nyanyi, di panggung. Itu apakah dari orang tua musisi juga atau seperti apa? Orang tua cuma suka nyanyi aja. Oke. Suka nyanyi aja ya? Anak-anak ikut tular. Oke, kayak ini ya virus corona ya. Tapi ini yang menarik karena dari SMP ini belajar awal menjadi anak band ya awalnya. Iya kan, tertarik pasti di band atau apa nih? Di band. Main band kan? Main band. Nah, apakah main band pertama itu langsung nyanyi atau ada kan kayak Intan misalnya kemarin ya? Katanya basis dulu, terus jadi vokalis. Nah, kalau Mas Haris apa langsung ngeband pertama langsung jadi vokalis atau seperti langsung apa? Jadi vokalis. Itu cerita dong, band pertamanya apa?
Band pertama itu waktu naik festival itu Gading. Gading, oke. Gading band. Personilnya siapa aja waktu itu? Itu drummer ada Ujar. Oke. Terus basis ada Anto. Gitaris itu ada yang pertama itu ada Halid. Oke. Ya. Terus Cuma berempat gitu. itu sekompleks tempat tinggalnya tuh? Enggak, cuma tempat latihan aja, sempat nongkrong di Wonasa. Oh, oke. Di rumah Ujar. Oke. Tapi itu kan di saat ikut festival awal gitu ya? Iya, awal. Tapi sebelumnya katanya kan dari SMP udah nyanyi. Udah nyanyi-nyanyi. Nah itu nyanyi-nyanyinya dari mana nih? Kan nggak mungkin yang langsung. Panggung dari acara orang kawin. Oh jadi kayak cerita ada orang kawin, wih itu kok sumbang Iya, lagu. nyanyi. Ya, dari situ. Luar biasa. Masih ingat kan lagu pertama kali yang dibawakan di panggung orang kawin apa itu? Udah lupa. Udah lupa ya. Tapi awalnya seperti itu ya. Yes. Dari panggung ke panggung, ada orang nikahan, ada orang kawin, maju. Jamming ya, nyanyi. Oke. Dan kemudian di tahun 98 membentuk band. Iya, bentuk band. Gading. Festival di mana waktu itu? Pinkan sama Tindas. Oke, Pinkan Matindas. Itu band paling kecil itu, paling junior itu kita. Oke, sip. Berarti kalau seandainya nyanyinya di sekarang, ini segrup sama Iqbal Cowboy Junior ya? Bisa ya? Aduh, Mas Haris. Tapi berarti dari 98 ikut festival. Nah, cerita dong waktu itu atmosfer festival itu seperti apa di tahun 98? Dulu Mungkin kan banyak yang anak-anak sekarang udah nggak tahu nih seberapa seru sih festival di tahun-tahun itu ya, 98 ya. dulu waktu ikut festival itu ada susah ada senang kan. Susahnya kita mau ngulik lagu itu. Oke. Sambil kita rekam atau kita pinjam sama teman kan. Iya. Pinjam dong lagu ini. Pinjam kaset ya? Kaset. Siap. Dulu kan masih kaset kan. Iya. Susah tempat latihan. Oke. Tempat latihan masih bayar kan. Betul. Terus alat-alat instrumen juga masih mahal kan. Ya, jadi pinjam-pinjam kita semua. Ya. Oke. Nah, terus kalau waktu ikut festival masih ingat nggak festival namanya apa? Atau ya mungkin lah festivalnya udah lama, tapi juara nggak waktu itu? Cuman sampai di semifinal mas. Semifinal ya. Dan kemudian akhirnya Gading namanya Gading ya. Gading. Martin bukan? Gading ya. Gading. Berapa lama bandnya bertahan ini? 4 tahun, 3 sampai 4 tahun. 3 sampai 4 tahun ya. Oke, nah apa sih pengalamannya waktu itu ngeband katanya kan karena paling kecil namanya sampai dipanggil Unyil. Itu berapa jauh umur Mas Haris dan personil yang lain? Jangan-jangan 5 tahun. 5 tahun keren 20 gitu enggak ya? 5 tahun ya. Jadi berarti Ketuaan tuh. kan Ujar itu udah tua juga Ujar. Tapi jadi bisa dibilang awal karir bermusik itu dimulai 98 itu. Iya, 98. Festival band. Oke. Nah, saya pernah lihat juga jadi waktu sekolah waktu dulu kan sekolahnya SMK Negeri 1 Mas. Iya. Nama capseknya hafal enggak waktu dulu? Masih gini. Siapa nama capseknya? Pak Muksin Santa. Pak Muksin Santa. Masih hidup ya beliau? Masih. Oh masih Pak Muksin Santa ya. Nah itu kan sempat waktu zaman itu ya, zaman kebetulan ini kita hampir seumuran lah, beda. seera gitu ya, cuman beda sekolah. Kan udah nyanyi di sekolah gitu ya. Iya. Iya kan kayak saya pernah lihat nonton, Mas Haris tuh di sekolah kayak pas nyanyi kayak artis gitu. Merasa artis ya dulu? Enggak. Terus merasa apa dulu? Merasa orang musik. Nah maksudnya sampai segitunya gitu. Jadi kayak pasnya Haris naik panggung, fansnya banyak sekali waktu itu. Mungkin karena pembawaan lagu mungkin. Iya. Bawa lagu ya? Iya kalau bawa bola pemain bola nih. Aduh, masih agak-agak gugup beliau Mas Haris ya, tapi nggak apa-apa ini kita mungkin beradaptasi dulu. Iya. Udah ini ya, udah makan tadi Mas? Udah tadi di rumah udah makan. Oke, sip. Dan nanti kita akan lanjutin lagi buat spotters tetap bauni dulu. Ini sambil Mas Haris menenangkan diri sebentar. Tetap bauni bacamu di Bos Channel. Toran balik ulang di BACMU, bacamu, baca cerita musisi di Bos Channel. Masih barengan Mas Haris. Tadi sudah sedikit cerita tentang awal karir, kemudian ada di panggung gitu ya.
Nah sekarang mungkin kita akan lebih ngobrol, lebih bercerita tentang Mas Haris sebagai musisi yang profesional. Nah kalau pertanyaannya to the point aja, Mas Haris merasa kita ini musisi, kita ini mencarinya di menyanyi, itu tahun berapa? Tahun. Waduh, nggak ditulis waktu dulu ya? Enggak, 2002, 2003. 2002, 2003. Itu dari kafe ke kafe. Oke, bisa lebih kencang Mas saya ngomongnya? Iya. Iya, nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa. Iya, cuma orang kok sini. Jadi 2002, 2003 kafe to kafe. Kafe to kafe. Nah, waktu itu awal kafe to kafe dengan band apa awalnya? Itu bareng sama Matrix Band. Oke. Kita main di album. Oke. Itu cuma dibayar sama nasi goreng, Mas. Waktu itu ya awalnya ya. Itu awal itu. Selesai main Cuma dibayar nasi goreng makan. berapa banyak? Lumayan kalau dibayar nasi goreng 10 bungkusan lumayan. Satu orang 1 bungkus, Mas. Awalnya gitu ya. Jadi kayak ya waktu itu mungkin keadaannya seperti itu ya. Iya. Berarti dibayar menggunakan nasi goreng. Nah, setelah Matrix ke band apa lagi nih? MP Band. MP Band. Iya. Oh, yang singkatannya itu Mandi Pantai. Manado Performance. Weh, Manado Performance, keren Mandi Pantai. MP ya? MP. Waktu itu main di mana waktu itu? Di Rockland. Rockland. Nah, ini kan sebelumnya dibayar dengan nasi goreng. Iya. Pas MP udah pertama kali pegang duit dari di saat nyanyi ya selesai 150.000 itu kayaknya. waktu itu ya sama sampai sekarang. Lumayan 2002 tuh. Sekarang udah naik ya. Jadi awalnya itu 2002 2003 ya, 2002. Bayarnya seperti itu ya. Oke, MP Band. dan kalau Mas Haris itu terkenal sebagai musisi yang vokalis yang ada di mana-mana gitu. Ada kayaknya banyak band. Banyak apa aja? Project banget. Setelah MP apalagi ini band cafe ya, band reguleran waktu itu ya. Setelah MP di mana aja pernah? Kita long trip abis MP Band itu. Sama Universal. Universal sempat. Nah, kemudian benar tuh cerita kalau misalnya yang nyanyi gitu ya atau yang musisi yang ada di reguler yang di top 40 biasanya long trip. Merasakan awal karir long trip tahun berapa? 2008 2009. 2008 kemana? Pertama kali waktu itu di Samarinda. Oke, Samarinda. Terus ke Balikpapan. Oke. Bersama band Surabaya. Oke. Nah, itu loh. Makanya saya pikirnya ini aksi Surabaya datang dari Surabaya. Band Surabaya itu bisa ketemunya seperti apa? Kan nyanyinya di Manado awalnya. Dulunya kan kita reguler main di Jipis. Oh iya, benar Grand Puri. Nah, ketemu di situ, dia home band situ. Oke, sip. Terus diajak main di Samarinda. Oke. Berapa lama waktu itu long tripnya? Long trip dari situ sekitar 2-3 tahun, Mas. 2-3 tahun. Ini Saris kayaknya malu-malu sama pintar ini ya, kamera. Ngomong dong. Jadi 2-3 tahun ya? 3 tahun itu tapi pindah-pindah, Mas. Ya, pindah-pindahnya ke daerah mana aja? Samarinda, terus Balikpapan, Lombok, Bali, Pekanbaru. Oke. Udah itu aja, terus balik-balik Manado. Oke, balik lagi ke Manado. Nah, ini ada yang menarik juga dari sosok Mas Haris ini. Ini tahun berapa kira-kira kemudian Mas Haris memutuskan untuk sudah kita pekerja adalah musisi, kita pekerja adalah nyanyi. Soalnya ya ini kalau yang saya tahu, ini kan kayak memang benar-benar dari sekian lama karir nyanyinya, dari kehidupannya nggak pernah mencoba pekerjaan lain kan? Atau pernah waktu itu? Pernah buka rumah makan. Pernah buka usaha ya. Tapi kalau kerja kantoran, kerja di mana? Enggak ya. Jadi kayak udah totalitas di nyanyi ya. Nyanyi. Nah waktu itu tahun berapa kira-kira kemudian memutuskan untuk sudah ini kita pekerja begini nih. Kita penyanyi. Mantap hati itu kapan? 2010 ya, Mas. 2010 ya sampai sekarang ya. Nah dulu bisnis apa yang sempat dibuka? Rumah makan. Oh yang di daerah Pal 2 ya? Iya Pal 2. Berapa? Oke. Kacamata. Cuma setahun jalan. Nah kenapa waktu itu? Join tapi cancel. Oh iya, mungkin kacamatanya kacamata hitam kali waktu itu. Jadi orang datang langsung siang udah lapin. Kacamata hitam. Iya, namanya kan dapur kacamata, tapi kan tidak dijelaskan kacamata apa. Ngomong kacamata hitam. Iya, kalau dia mau kacamata kuda. Nanti yang datang kuda. Oke, jadi seperti itu ya. Ini Mas Haris ini lucu juga. Tidak tertarik jadi stand up comedy, Mas Haris. Mas. Ini aja, Mas. Ini
Jujur aja ya, ini saya ingat waktu itu Intan juga waktu itu ya, dia ulang tahun kalau nggak salah, terus kita ngumpul di rumahnya kan waktu di Wanasa. Ini Mas Haris jadi kayak stand up comedy yang luar biasa, banyak cerita lucu waktu itu ya. Iya kan? Jadi Mas Haris terkenal kalau di mana-mana pasti bercerita. Bercerita opak, bercerita apa gitu. Lucu ya. Tidak tertarik, padahal kan potensi menjadi komedian ini besar juga ya. Gak mas. Gak mas ya? Nyanyi aja mas. Oke, nah Mas Haris, oke, jadi kalau pasti spotters masyarakat Manado dan ya yang mungkin yang pernah di luar Manado juga pasti tahu lah. Yang satu ini pasti penyanyi. Nah, jadi kayak penyanyi itu lekat dengan kesehariannya Mas Haris. Oke, nah yang menarik juga sekarang ini Mas Haris identik juga dengan reggae, ya kan? Jadi jenis musik itu reggae. Jadi kayak Haris, ada kan kayak Haris on the Project ya. Haris on the Project itu reggae. Nah, kapan sih kemudian kalau dulu kan kayak slang-slang juga gitu ya. Slang. Nah, kapan kemudian Mas Haris ini suka banget dengan yang namanya reggae? Cerita dong sejarahnya. Mungkin ada teman yang memperkenalkan lagunya terus kehidupannya gimana? Sebenarnya dulu udah suka sih reggae, cuman belum terlalu dalam. Oke, siap. Jadi tahun 2013 ya. 2013. Iya, main di Kabal dulu. Oke. Ya, jadi kita udah suka reggae dari main di Kabal. Oke, siap. Jadi awalnya 2013. 2013. Jadi perdalam tambahin lagu-lagu materi, lagu reggae. Lagu reggae ya. Nah, tapi kan kayak ada beberapa orang yang bisa lagu reggae gitu. Bisa lagu reggae, nyanyi bisa. Iya. Tapi kayak tidak mendalami kehidupannya. Ini Mas Haris kan sempat waktu itu saya ketemu datang, so gede, gimbal waktu itu. Sebelum masuk penjara kan? Iya, belum ya. Itu datang tiba-tiba tuh dari mana? Terus agak badan udah agak gemuk terus gimbal. Dari long trip itu. Long trip. Long trip terakhir itu. Oke, tahun berapa tuh? 2016. 2016 ya. Terus pulang kayak memang udah reggae banget. Jadi kayak Haris ini bukan hanya bisa nyanyi reggae dengan baik, tapi kayak kehidupannya apa sih? Rasta. Woi. Rastaman. Cerita dong, Rastaman ini. Karena kalau saya sih agak-agak dengar juga sempat di mana Lombok dulu ya. Nah, ceritalah itu Rastaman itu kemudian kenapa jadi kayak menjiwai banget waktu itu. Nah, aku kan suka reggae, jadi aksesoris harus tambah. Oke, siap. Penampilan, dari gaya rambut, dari style nyanyi. Ya, oke. Jadi kita harus perdalam juga. Oke. Nyanyinya, soalnya yang berat itu nyanyi reggae itu feel-nya. Feel, betul. Banyak orang yang suka nyanyi reggae tapi feel-nya nggak dapat. Betul. Itu yang susah ya. Itu yang susah yang nyari penyanyi-penyanyi di seluruh Indonesia. Ya. Feel-nya yang susah dapat. Itu yang lama kita cari. PR-nya lama banget. Nah, katanya kan feel-nya. Terus cara mencari feel-nya itu seperti apa? Apa nongkrong dengan rastaman semuanya atau ikuti kehidupan mereka atau seperti apa? Dulu kan sempat kita narkoba dulu. Waduh, yoi, narkoba juga ya. Iya. Tapi memang reggae itu identik dengan ini ya? Enggak juga ya. Pertama kali pakai narkoba kapan? Udah lama mas. Hashtag BNN. Dari tahun 90-an. Wih, dari tahun 90-an. Pertama coba? Anjay. 90-an ya? 90-an. Tapi itu era-era ini kalau nggak salah, era-era udah masuk era Pulau Biru. Orde baru itu. Iya, tapi kan itu mulai Pulau Biru kan 90-an nih kan. Ganja pertama kali ya? Ganja. Nggak usah dikasih tahu siapa yang jual, nanti ditangkap lagi. Tapi ntar dulu nih, kan pertama kali mencoba, kalau saya pribadi tuh belum pernah coba nih. Melihat teman-teman aja gitu. Oke, tahan dulu. Nanti kita akan ngobrol lagi lebih dalam. Masih banyak penasaran nih. Haris dapat angka kapan? Rasa bagaimana narkoba? Nanti kita akan bercerita ulang di Bacamu, bercerita musisi bersama Mas Haris di Bos Cendol. Spotters, balik ulang di BACMU, Bacamu, bercerita musisi di Bos Cendol. Nah, tadi sempat orang break untuk masuk ke Haris dan narkoba. 90-an merasakan ganja ya. Itu rasanya seperti apa waktu itu? Cobain sendiri mas. Biar rasa. Iya. Nggak, maksudnya kenapa waktu itu tertarik dengan ganja gitu? Apa karena kehidupan anak dicoba-coba dulu. Coba-coba ya. Kasih teman. Coba. Akhirnya tergantung mas.
Tergantungan. Oke. Make, beli. Oke, sip. Sampai ditangkap. Sampai udah selesai ya. Udah. Oke, berarti kalau ditanya narkoba, jenis narkoba apa yang pernah dikonsumsi nih, Mas? Sampai di sabu. Sudah ya, pernah ya semuanya ya. Berarti lengkap lah jenis-jenis narkoba dicicipin oleh Mas Haris. Iya. Psikotropika. Wih, Tropika Naslim. Itu susu ya, gula ya. Oke, nah ini narkoba. Ini lama berarti ya? Lama. 90-an sampai ditangkap tahun berapa waktu itu? 2017. 2017. Nah, kasusnya ini masih banyak yang nanya juga. Itu waktu itu Haris tertangkap karena apa? Karena ceritanya simpang siur. Ya meluruskan aja, mungkin ada yang jangan-jangan ini kasus penipuan atau kasus apa. Jadi waktu itu ditangkap karena kasus narkoba ya? Iya, narkoba. Oke, 2017. 2017. Februari itu. Oke, Februari. Paling diingat ya. Jadi diingat ada dua nih. 3 tanggal lahir, tanggal pernikahan, sama tanggal ditangkap. Ada cerita juga ternyata ada yang bilang seperti ini nih. Haris 2 kali dapat angka. Sebenarnya berapa kali sih? 1 kali. Oh 1 kali ya, berarti yang kemarin wak. Soalnya yang nanya, Haris masuk ulang. Tahu lagi. Semuanya nyusiksa. Oke, susah ya. Jadi 2016 ditangkap karena kasus narkoba. Spesialnya ganja gitu. Ganja. Nah, ini kronologi penangkapannya itu sebenarnya lagi apa nih? Apakah lagi duduk aja, lagi make terus ditangkap? Lagi pas ngambil barang, habis kiriman. Kiriman udah pegangan. Oke. Pas mau jalan langsung ditangkap. Nah sebenarnya ini Anda ditangkap, ini ya terserah mau jawab apa enggak ya. Spotters pengen tahu juga. Sebenarnya barangnya itu kan ada 2 kategori nih, ada pemakai dan ada penjual gitu. Nah kalau Mas Haris di waktu itu kategori yang mana nih? 127. 127 apa tuh? Pasal 127. Apa itu pemakai. Pemakai aja. Jadi karena udah lama pakai gitu ya. Jadi pengen dipakai sendiri waktunya awalnya ya. Pemakai. Oke. 114 kan itu udah pengedar. Pengedar ya. Nah, ini spotters kita pengen mengedukasi spotters juga yang nonton, yang Mbak Uni. Sebenarnya kalau hukuman untuk narkoba ya, narkoba. Berapa tadi? 127. 127 dan itu pemakai. Pemakai itu sebenarnya seperti apa tuh jerat hukumannya? Maksudnya penjaranya berapa tahun? Terus dendanya berapa? Itu Mas Haris kan minimalnya 4 tahun itu. 4 tahun ya minimal ya. Oke, siap. Denda? Udah lupa ya. Nah, kalau 144 114 itu pengedar, Mas. Iya, berapa tahun itu untuk penjara? Seumur hidup bisa. Sanksi itu hukuman penjara 10 tahun itu. Minimalnya ya? Minimal 10 tahun. Oke, luar biasa. Dan Mas Haris di 127 berarti ya? Dapat 127. 20 tanggal berapa? Tanggal 20-an. Pokoknya Februari. Sebelum Valentine itu. Waduh, berarti tanggal 10. Tanggal 11. 11 Februari 2016 ya? 2017. 2017, ingat ya. Oke, jadi ditangkap. Kemudian panjang lah ceritanya, kemudian sidang ya? Oh gitu? Iya, masuk penjara dulu baru sidang. Oke, sidangnya. Nah sidang kemudian putusnya berapa tahun? 2 tahun 6 bulan. 2 tahun 6 bulan, oke sip. Di saat masuk penjara, itu pas sidang ini ya? Oke. Pas sidang, coba. Pas sidang, ini yang lucu Mas. Pas sidang, hakim tanya kan, lu pakai ganja buat apa? Oke. Ya pakai ganja buat bikin lagu, buat cari inspirasi bikin lagu. Lu mana dia bikin lagu apa so? Bikin lagu ciptaan sendiri Pak. Terus? Cuma menyanyikan tuh lagu dong. Di sidang ya? Sidang. Oke. Banyak yang terdakwa banyak kan. Kita nyanyi sendiri. Oke, siap. Oh, mana suara ini bahasa serak-serak Malender dia bilang. Hakim ini. Cuma sih berhenti tuh ganja kemana menyanyi. Paling hilang itu. Oke, siap. Tapi pengaruh gak ganja dengan suara yang ciri khas Mas Haris? Nggak ngaruh ya? Nggak ngaruh. Oke, jadi di sidang tetap disuruh nyanyi juga? Disuruh nyanyi. Oke, selesai sidang, kemudian diputuskan 2 tahun 6 bulan. Waktu itu penjaranya di mana ya? Malendeng ya? Waktu masuk penjara, itu apakah, biasanya kan yang sulit, itu
Udah menikah atau itu posisinya sudah menikah, udah punya anak atau seperti apa? Udah punya. Jadi waktu itu sudah menikah. Anaknya umur berapa? Baru jalan 4 tahun. Oh, udah 4 tahun ya. Tapi pas keluar penjara masih ingat anak. Masih ingat. Kita datang om. Terlalu lama itu. Tapi masuk penjara berapa 2 tahun lebih ya? Iya. Nah, gimana nih kehidupan penjara sebenarnya itu seperti apa? Apalagi ya kayak tadi di sidang aja disuruh nyanyi. Nah, apakah di penjara juga masih tetap nyanyi itu seperti apa nih? Nah, di penjara kita pas Karutan kan suka doyan musik, suka musik. Oke. Jadi dia Siapa Karutan. Nama dong, nama bapak siapa? Lupa Terus? Karutannya siapa? Dia beli alat kan. Oke. Jadi kumpul-kumpul yang tahu-tahu musik dari anak-anak di dalam kan. Tahu musik ya dikumpul. Kita bikin band situ. Oke. Latihan. Jadi kalau ada acara ke Kanwil situ, kita yang ngisi acara Mas. Siap. Jadi tetap nyanyi juga ya? Tetap nyanyi. Dan ada band gitu di dalam. Band. Berarti senang dong di dalam penjara. Coba ya Mas. Iya betul juga ya, kalau mau coba silakan ya. Silakan. Tapi tetap nyanyi di penjara berarti ya. Tapi sebenarnya kalau kehidupan penjara seperti apa kan, kalau dengar cerita di penjara kayak ada kayak gangsternya, ada pemimpinnya yang nggak ada. Susah nggak di penjara waktu itu? Susah lah Mas. Makan susah Mas. Makan susah ya? Aduh. Masa makan susah? Kan tinggal ambil leper makan. Iya. Leper makan. Ambil sendiri. Kalau mandi itu timba air sendiri Mas. Oke. Kayak pesantren kilat ya. Ambil sendiri. Iya. Makanya tempe goreng kecil-kecil. Oke, sip. Nah, pembelajaran apa nih yang diambil dari seorang Mas Haris waktu ikutan pesantren kilat itu? Dimasuk di penjara waktu itu. Ya hikmahnya udah stop aja lo. Siksa dalam penjara kan. Siksa ya? Susah ya? Nggak ketemu keluarga. Betul. Anak kan. Lu jadi kurus di dalam. Oke, siap. Pikiran kan, stres. Apalagi Mas, jangan nangis lah. Backsoundnya jangan lupa sedih ya. Yang White Snake Legend. Snake Legend. Sedih itu waktu mau lebaran Mas. Oh lebaran, berarti 2 kali lebaran penjara ya? Iya Mas. Nah itu betul, itu kalau cerita-cerita teman-teman juga biasanya lebaran itu sedih. Iya kan? Apalagi dengan bisa bareng keluarga kan. Iya. Sama-sama keluarga. Oke, tapi sekarang masih sering main ke lapas juga sana? Biasa masih diundang sama Kalapas. Oke. Suruh nyanyi acara. Kalau diajak masuk lagi mau nggak? Aduh, oke. Jadi ya kehidupan penjara emang susah lah ya satu ya. Rindu. Nah, ini soal karir. Walaupun tetap nyanyi di dalam penjara, tetap bernyanyi gitu ya. Pengaruh nggak ke karir dari Mas Haris itu? Soal misalnya 2 tahun di penjara kan lumayan gitu ya. Pengaruh Mas. Penghasilan ya? Penghasilan. Pokoknya kita udah totalitas kan. Betul. Udah nyanyi. Keluarga nggak ada yang ngurusin kan. Iya. Nggak ada pemasukan. Oke sip. Istri sendiri yang banting tulang. Berarti istri Anda luar biasa ya. Oke. Nama istrinya siapa nama istrinya? Entar dulu kita break dulu ya. Torang break dulu. Nanti balik ulang di BACAMU. Bacamu berceritamu sisi di Boss Channel. Oke, orang balik lagi ya di BACAMU, Bacamu, Bacerita Musisi di Boss Channel. Mas Haris, tadi sudah masuk ke ranah keluarga. Istri yang kemudian sangat-sangat berperan di saat Mas Haris di penjara gitu. Nama istrinya coba dikasih tahu. Faiza. Wih, Faiza. Anaknya berapa sekarang? 2. 2 ya? Siapa aja anaknya? Abdul Hafiz Marley sama Bistara. Wah, nah ini nih nama anak-anaknya tuh kayak keren banget ya. Siapa yang pertama? Abdul Hafiz. Abdul Hafiz. Yang kedua Bistara. Itu Marley-nya ada dong? Abdul Hafiz Marley atau mentambah aja di panggilannya? Iya, panggilannya. Jadi nama akte kelahirannya apa? Abdul Hafiz. Abdul Hafiz ya. Berarti cita-citanya pengen jadi Hafiz Quran. Hafiz Quran. Oh sama bapaknya ya.
Insya Allah. Bapak kan Hafiz Iqro. Jadi yang kedua Wistara. apa itu artinya Wistara? Ibunya yang tahu sih, kalau aku udah lupa. Waduh, tapi bagus juga nama Wistara ya. Jadi 2 anak, istri 1 ya? Istri 1. Nggak niat nanti? Enggak mas, 1 aja. Oke, jadi pengalaman di penjara, ini kemudian istri yang pernah ini ya waktu itu, pernah sampai ya di namanya masalah gitu ya, sempat goyang nggak rumah tangganya? Alhamdulillah enggak mas. Oke, sih. Berarti istrinya benar-benar mencintai suaminya ya. Suaminya mencintai istri nggak? Asli cinta ya. Kuat kok bersuara. Cinta lah mas. Cinta lah mas. Giliran bilang cinta istri. Gak mungkin sampai sekarang mas. Apa? Kalau nggak cinta gak mungkin sampai sekarang. Luar biasa. Ada rencana tambah anak? Ini sementara mas. Itu 2 ya? Proses. Cowok? Iya. Sekarang lagi hamil istri? Iya. Berapa bulan? Udah jalan 7 bulan. Wih, luar biasa. Cewek? Insya Allah cewek. Tapi di USG apa? Cewek. Cewek ya. Rencananya namanya siapa nih akan dinamakan? Belum ada sih, belum ada. Jangan, maksud namanya belum ada. Belum ada sini. Belum dapat. Oh, belum ada. Belum dapat, kayak hide aja ya Mas Haris ya. Oke. Nah, ini yang menarik juga Mas Haris di ruangan ini ya kemarin ya, bikin video klip. Iya. Kan? Jadi ruangan ini ruangan serbaguna. Bikin video klip Mas Haris di sini. Ngeluarin single. Judul lagunya apa? Salaka. Ceritalah itu tentang singlenya, mungkin dari proses itu siapa yang ciptain lagunya, itu ceritanya tentang apa gitu. Lagunya dari Mehmet, gitaris gua dulu. Mehmet. Ya. Mehmet. Dia yang ciptain lagu pribadi dia sih. Oke, siap. Buat pacarnya. Waduh, kisah cinta. Iya, lagu cinta. Terus itu dikasih lagunya itu seperti apa gitu? Mehmet itu kan suaranya bagus juga kan? Iya. Padahal itu udah ada yang nawar kan? Oh iya. Mau dibayar tapi tanya aja ke Haris. Oke, siap. Jadi dia udah kasih sama gua. Oke. Nyanyi aja Riz. Lagunya judulnya Salaka. Itu proses rekamannya di mana waktu itu? Di Teman. Oke, tapi di Manado ya pembuatannya. Jadi dibantu oleh teman-teman musisi Manado. Sebenarnya kalau lagunya, sebenarnya udah ada video klipnya kan ya? Udah ada. Ada di YouTube juga kan? Ada di YouTube juga. Itu single pertama ya? Single pertama. Nah, ini sebagai musisi. Oke. Pekerjaan musisi nyanyi cafe to cafe, tapi kan kemudian setiap musisi pasti pengen berkarya gitu. Ya standar lah penyanyi pengen punya album. Nah, rencana ke depan dari seorang Haris apa nih? Kan single udah ada. Apa rencana ke depan akan seperti apa? Walaupun Salaka ini nggak reggae juga kan lagunya. Gimana tuh? Pengen buat mini album dulu. Mini album ya? Iya. Oke, bukan mini donat aja. Bisnis. Mini album aja dulu mas. Ini album ya? Mini album. Nah sekarang kayak gimana tuh persiapannya? Apa udah ada materinya? Udah ada proses rekamannya? Yang lagu yang udah dihasilkan berapa? Yang direkam udah berapa banyak? Baru 4. Oh 4 ya? Oke. Nah sedikit cerita ke spotters tentang mini albumnya. Itu genre musiknya campur-campur mas. Ada reggae Manado. Oh iya, reggae Manado? Ada reggae Manado. Bahasa Manado berarti? Bahasa Manado. Terus apa lagi? Ada lagu Manado juga, pop Manado. Oke. Tapi beda sama Manado, lagu-lagu Manado yang sekarang. Oke, siap. Bahasanya bahasa Manado ya? Bahasa Manado. Itu ya? Oke, rencananya kira-kira kapan ya akan selesai ini album? Mungkin habis Corona ya? Oh, oke. Nama albumnya itu aja? Corona. COVID-19 ya? Itu bagus. Jadi udah disiapkan ternyata ya? Udah. Nah, kalau udah lagi memang siaran radio. Kalau spotters pengen tahu lagunya, mungkin sedikit bisa di... Ini yang menarik tadi nih, lagu reggae Manado itu seperti apa lagunya? Ada yang udah selesai lah. Udah Salaka. Refnya aja mas. Jadi dari lead gitar. Ya Mas Haris sih terkenal bisa semuanya kan? Tiru dari suara bisa. Rambut taktuk. Ya lagu dari ref boleh. Salahkah bila ku kini berharap kau bisa dengannya, agar aku bisa bersamamu. Mungkinkah kau akan berpaling kepadaku dan jatuh cinta padaku. Oke, luar biasa. Nah pertanyaan berikutnya, ini kalau nyanyi suaranya kenceng, kuat suara.
Tapi kepo baca cerita pelang sekali. Nah, dulu gini Mas. Itu. Ada cerita. Coba cerita. Dulu kan susah kan alat musik, instrumen itu susah. Gitar, mic, drum. Susah ya? Susah Mas. Terus mau sewa di mana nggak ada Mas. Iya. Jadi kita latihan kan di studionya Ujar. Di kamar. Siap. Semua pakai instrumen, pakai drum. Bener. Kita nggak pakai mic. Karena mic-nya susah ya. Nggak ada mic. Nggak ada mic ya. Jadi suara harus mengimbangi instrumen-instrumen yang ada. Harus teman-teman harus dengar. Tapi itu tips juga tuh buat teman-teman yang akan mencoba jadi penyanyi. Coba aja dulu itu ya. Jadi teman-teman juga yang pengen bertanya tentang penjara, coba aja dulu. Tapi kalau narkoba jangan dicoba. Jangan. Bahaya. Nah, pesan dong buat spotters, buat teman-teman nih tentang narkoba. Karena kan Bapak ini sudah mencicipi semuanya, udah merasakan juga tuh seperti apa di penjara gitu kan. Buat teman-teman yang masih di luar yang masih makan narkoba, stop aja dulu. Pending aja dulu ya. Karena masih corona sekarang. Jauh. Nanti sambung lagi Mas. Apa gitu ya? Iya. Serius kan? Enggak. Serius. Udah kalau yang masih pakai stop. Ya, karena memang hukumannya berat. Kayak tadi juga ceritanya akhirnya bukan hanya menyusahkan diri sendiri tapi menyusahkan keluarga juga. Ya. Iya. Untuk anak masih tahu ini papa. Imbasnya ke semua Mas. Iya betul sekali. Nah ini ada menarik juga nih tentang yang namanya fenomena yang sekarang gitu, virus corona gitu. Nah yang paling kena kan salah satunya itu adalah pekerja seni, pekerja kreatif seperti Mas Aris sih, nyanyi kan, iya kan? Sekarang kan panggung-panggung tempat nyanyi yang biasanya dari Senin sampai Sabtu full, sekarang nggak buka gitu. Tutup. Nah ini udah 3 minggu di rumah Mas. Nah 3 minggu di rumah. Nah mensiasatinya seperti apa sih? Latihan aja di rumah Mas. Ngulik di rumah. Yang mengisi waktu dengan itu ya? Iya, isi waktu dengan itu. Siap. Belum tingkat stres belum berasa ya? Belum, ntar lagi. Tapi jangan pakai narkoba nanti. Enggak. Kayaknya ini menarik banget. Sebenarnya nantilah kalau diajak ngobrol kita bisa panjang banget ya. Iya. Tapi karena waktu juga ini terbatas. Iya. Jadi kita selesai dulu dan terima kasih untuk story-nya, ceritanya, pengalamannya. Semoga bisa berguna untuk spotters yang bauni. Yang di luar ya. Betul sekali. Dan selesai untuk BACAmu, Bacamu episode kali ini. Terima kasih Mas Aris. Terima kasih Mas. Terima kasih yang bauni. Nanti tunggu di episode-episode berikutnya. Siapa tamu yang orang mau undang di Bacamu. Dan tetap bauni yang namanya BACAmu, Bacamu. Baca cerita musisi di Boss Channel.